Tuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah PPT berjudul kasus paparan gas berbahaya. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitran Dewi Kusuma, nota 2402307. Saya Muhammad Burhanuddin Rosy dengan nota 2402315. Dan saya Nurahim Hasan Albana 2402321. Saya Terus lagi Zidan, notar 2402304. Saya Agus Budi Santosa, notar 2402103. Baik, di sini kita paparkan pertama ya, ini daftar isi dulu. Yang pertama kita nanti akan membahas kasus, deskripsi insiden dan konteks kejadian. Yang kedua, identifikasi bahaya. Yang ketiga, analisis risiko kesehatan. Yang keempat, kelemahan sistem. Yang kelima, solusi. Dan keenam adalah kesimpulan dan saran. Baik, untuk yang pertama yang kita bahas adalah kasus deskripsi insiden. Pekerja mengalami sesak nafas saat bekerja di ruang tertutup karena terpapar gas buang kendaraan tanpa ventilasi yang baik. Konteks kejadian ini terjadi di area depo atau lokasi kerja yang memiliki ruang tertutup dengan aktivitas kendaraan bermotor tanpa sistem ventilasi yang memadai. Lalu untuk identifikasi jenis bahaya pada kasus ini, yakni yang pertama adalah bahaya kimia, paparan gas buang kendaraan yang mengandung CO, NOx, SO2, dan partikulat berbahaya lainnya. Lalu yang kedua adalah bahaya fisik, ruangan tertutup memiliki konsentrasi gas yang sangat tinggi dan oksigen sangat terbatas. Yang ketiga, bahaya lingkungan, memiliki kelembapan tinggi, akumulasi gas berat di area bawah. Dan yang terakhir adalah bahaya ergonomi, paparan beruang tanpa perlindungan yang memadai. Oke, selanjutnya ada analisis risiko kesehatan pekerja. Yang pertama ada efek akut, sesak napas, pusing, mual, dan gangguan sistem pernapasan segera setelah terpapar. Yang kedua yaitu efek kronis, kerusakan paru-paru permanen, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan penurunan fungsi pernapasan jangka panjang. Yang ketiga yaitu risiko tinggi, keracunan karbon monoksida yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani segera. Lalu ada kelemahan sistem keselamatan, ada kelemahan teknis. Yang pertama itu tidak ada sistem ventilasi mekanis atau exhauster. Yang kedua tidak ada detektor gas otomatis. Lalu yang ketiga ada pencahayaan dan sirkulasi udara tidak memadai. Yang keempat, tidak ada sistem alarm peringatan dini. Lalu ada kelemahan administratif. Yang pertama itu tidak ada prosedur kerja aman atau PKA untuk ruangan tertutup. Yang kedua, tidak ada pelatihan khusus untuk para pekerja. Yang keempat, yang ketiga tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala. Dan yang terakhir, tidak ada pengawasan ketat selama operasi berlangsung. Selanjutnya ada solusi teknis dan administratif. Yang pertama itu ventilasi mekanis. Nah, instalasi sistem ventilasi paksa dengan exhauster untuk sirkulasi udara aktif. Nah, solusi yang kedua itu ada detektor gas. Nah, caranya pemasangan alat deteksi gas otomatis dengan alarm untuk memantau konsentrasi karbon oksida dan gas berbahaya lainnya. Nah, yang ketiga itu APD lengkap. Nah, di sini kita harus menyediakan masker, respirator dengan filter sesuai dengan standar dan pelatihan penggunaan yang benar. Selanjutnya ada pelatihan berkala. Program pelatihan rutin tentang keselamatan kerja di ruang tertutup dan prosedur evakuasi darurat. Kesimpulannya adalah bahaya serius yang ditimbulkan dari paparan gas berbahaya di ruang tertutup merupakan ancaman kesehatan yang sangat serius yang memerlukan penanganan segera. Kemudian ada sistem yang belum memadai, kelemahan sistem keselamatan baik secara teknis maupun administratif meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang kemudian ada perlunya tindakan komprehensif, solusi yang melibatkan perbaikan infrastruktur, pengadaan alat deteksi, dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk mencegah kejadian serupa. Nah, ini adalah saran. Yang pertama itu adalah urgent action, instalasi sistem ventilasi dan detektor gas dalam waktu secepatnya. Kemudian ada standar operasional, penyusunan SOP lengkap untuk kerja di ruang tertutup dengan persetujuan tertulis apabila ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ada monitoring rutin
Pemeriksaan konsentrasi gas dan kondisi ventilasi secara berkala dengan dokumentasi. Kemudian ada komitmen manajemen, dukungan penuh dari manajemen tentang alokasi anggaran yang memadai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Kita buka kesempatan buat pertanyaan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Izin Pak, izin bertanya. Izin perkenalan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Wari Kurniawan, Notar 24023019. Izin bertanya, kan di Depok kan banyak gas-gas berbahaya kan. Gas berbahaya apa saja yang berpotensi muncul di area Depok? Terima kasih. Izin Mbak, izin berdiri, nama Taruna Remaja Gian Seta Berdetya, Berdetya RO Plus A, izin bertanya. Tadi dipaparkan ada beberapa bahaya-bahaya seperti bahaya kimia, bahaya lingkungan, dan lain-lain. Izin bertanya, bahaya apa sih yang paling membahayakan pada kasus yang telah disampaikan oleh kelompok 2, serta penanganannya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal yang paling membahayakan dari kasus yang telah disampaikan, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, saya Bani Liun dengan nota 24023004. Di sini akan bertanya, bagaimana sih apabila kita mengetahui tanda-tanda apabila kita tuh mengalami gejala atau gejala awal lah, apabila kita keracunan atau misal sakit kepala, mual atau pusing gitu pada saat di tempat kerja gitu. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari Fakri. Tadi pertanyaannya, gas-gas apa aja yang muncul di depo? Untuk yang pertama itu uap hidrokarbon. Contohnya itu di bensin solar yang menguap. Selanjutnya ada benzena. Benzena itu salah satu komponen uap bensin. Selanjutnya ada hidrogen sulfide atau H2S. Itu tuh biasanya muncul dari BBM tertentu atau kontaminasi. Selanjutnya ada yang keempat, karbon monoksida atau CO. Selanjutnya yang kelima yaitu karbon dioksida. Dioksida dihasilkan dari aktivitas pembakaran. Selanjutnya ada mentana atau CH4. Biasanya muncul dari gas alam atau proses tertentu. Selanjutnya ada volatil organik. Itu gabungan berbagai gas organik mudah menguap. Untuk kesimpulannya, gas paling berbahaya di depo biasanya uap hidrokarbon, itu resiko ledakan, dan bensin itu resiko kanker, dan H2S atau CO biasanya bisa mematikan cepat. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Gian. Tadi Gian bertanya dari bahaya-bahaya yang dipaparkan apa aja sih bahaya yang paling bahaya lah pokoknya. Yang bahaya banget. Ya menurut saya yang paling bahaya yaitu adalah bahaya lingkungan. Karena jika suatu depo atau kayak gudang itu memiliki kayak gas beracun dan bisa menyebar keluar atau ke lingkungan tersebut kan, itu dampaknya nggak ke di area depo tersebut karena bisa menyebabkan gas keracunan itu di area pemukiman di sekitar depo. Jadi bukan hanya membahayakan dari pegawai atau karyawan di depo tersebut, tapi juga membahayakan bagi masyarakat atau warga sekitar yang ada di area depo tersebut. Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab Pak, izin jawab dari pertanyaan Iyun, yaitu
Gejala awal keracunan gas di lingkungan kerja, Pak. Nah, yang pertama itu tanda-tanda awal keracunan gas itu yang wajib diwaspadai ialah yang pertama itu sakit kepala, seringkali itu menjadi gejala pertama yang paling umum. Kemudian pusing atau vertigo, kepala terasa melayang atau berputar-putar. Kemudian kelelahan ekstrim, rasa lelah yang tidak wajar dan secara tiba-tiba, seperti misalkan kita tidak melakukan aktivitas yang berat tetapi tiba-tiba mengalami kelelahan yang sangat ekstrim. Kemudian mual dan muntah, gangguan pencernaan secara mendadak, napas menjadi pendek, sesak napas atau napas terasa berat, kemudian kebingungan atau disorientasi, kesulitan berkonsentrasi atau bingung. Tanda fisik lain nyeri dada, gangguan penglihatan, kabur, dan detak jantung meningkat. Nah, penting keracunan CO itu sering tidak disadari karena gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. Dan apakah cukup menjawab dari pertanyaan Yun? Izin memperkenalkan diri, nama Melinda Febi Haryanto, notar 240230313. Izin bertanya, kan tadi kan kasusnya yaitu pekerja sesak napas saat bekerja di ruang tertutup karena terpapar gas buang kendaraan tanpa ventilasi yang baik. Jadi apa sih standar ventilasi yang baik supaya tidak terjadi lagi kasus pekerja sesak napas karena terpapar gas buang yang ventilasinya tidak baik? Terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Kejuruan Sadar. Izin bertanya, tadi kan paling berbahaya itu gas ya, gas beracun. Nah, saya bertanya apabila ada pekerja terkena atau terpapar gas beracun, itu pertolongan pertamanya itu apa dan solusi agar tidak terkena lagi itu gimana? Siap, terima kasih Pak. Jadi apa sih standar umum ventilasi yang baik? Nah, yang pertama itu sirkulasi udara terus-menerus, tidak boleh ada udara diam atau stagnan. Nah, yang kedua, udara kotor dibuang keluar, bukan diputar ulang. Yang ketiga, arah aliran udara jelas dari area bersih, area berisiko dan keluar. Nah, yang kedua itu air change per hours. Jadi udara berganti setiap jamnya. Yang ketiga, batas aman gas wajib dipantau. Pertama tuh karbon monoksida itu kurang lebih 25 ppm aman kerja 8 jam. Hidrogen sulfits itu kurang lebih 10 ppm, terus sama benzen 1 ppm sangat ketat karena karsinogen. Nah, terus jenis ventilasi yang dipakai di depo tuh apa aja? Yang pertama, ada ventilasi alami. Jadi lubang angin, bukaan atap tinggi yang biasanya itu. Terus ada juga cocok untuk area terbuka. Nah, terus ventilasi mekanis itu pertama tuh exhaust fan tahan ledakan. Kedua, blower untuk buang gas berbahaya. Yang ketiga ada sistem ducting. Nah, ciri ventilasi yang sudah standar aman itu tuh tidak tercium bau BBM menyengat. Kedua, tidak ada pekerja pusing atau sesak. Terus ada alat deteksi gas aktifnya. Terus yang selanjutnya ada udara terasa mengalir dan tidak pengap. Apakah jawabannya? Soalnya sudah terjawab. Izin Pak, izin menjawab tadi pertanyaan Titan. Tadi dia bertanya bagaimana tindakan pertolongan pertama jika terkena paparan atau gas beracun di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Yang pertama itu segera keluar ke area terbuka dengan udara yang segar. Kemudian matikan sumber gas jika ada sumber gas di daerah tersebut, Pak. Kemudian bawa korban ke fasilitas kesehatan darurat segera. Kemudian jika korban pingsan, lakukan CPR jika terlatih dan tunggu bantuan medis. Kemudian apa sih yang dilakukan agar tidak terpapar oleh dan keracunan gas monoksida atau gas karbon tersebut? Di dalam suatu ruangan itu harus ada sirkulasi udara yang tersirkulasi lah, Pak. Kemudian adanya detektor gas yang ada di setiap ruangan. Kemudian ada exhaust fan, kemudian dan blower di suatu ruangan atau di satu tempat yang berkemungkinan munculnya gas-gas beracun tersebut. Apakah terjawab? Masih, Pak. Cukup sekian yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan
pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.